Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ahlan wa sahlan. Kembali kita berjumpa dalam rangka untuk memperdalam ilmu, menuntut ilmu, yang mana sebagaimana biasa setiap sekali sepekan kita akan rutin membahas matan Abi Suja' dengan kitab panduan Al-Imta' bi Syarhi Matni Abi Suja' karya Syekh Hisham Kamil Hamid Musa hafizahullahu taala. Baik, kita langsung saja membahas lanjutan dari kitab ini, yang mana kita telah sampai ke pembahasan syarat sah salat. Kalau sebelumnya kita pernah membahas syarat wajib salat, dan sekarang kita masuk ke pembahasan syarat sah salat. Sebagaimana yang pernah kita bahas sebelum-sebelumnya, salat itu ada 4 pembahasan. Yang pertama syarat ada 2, syarat wajib dan syarat syah. Kemudian yang kedua adalah rukun salat, dan yang ketiga adalah sunnah al-ab'ad, sunnatul ab'ad, sunnah-sunnah yang ditekankan dalam salat, dan yang terakhir sunnatu hayat. Nah, kita sekarang masih dalam membahas syarat, ya, dan insyaallah nanti juga kita akan membahas rukun salat. Naam. Qala al-musannif rahimahullahu taala Abu Suja' wa syaraitu shalah qabla dukhul fiha khamsatu asya. Syarat salat sebelum melakukannya, sebelum masuk ke dalam salat itu ada 5. Ya, ada 5. Sebagaimana kalau syarat itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, sesuatu yang harus dilakukan tapi dia bukan bagian dari salat itu sendiri. Atau dalam usul fikih ma yalzam min wujudihi ma yalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi wujudan wala adam lidati. Nah, syarat itu, salat sebelum masuk ke dalam salat ada 5, khamsatu asya. Nah, sebenarnya tidak hanya 5, ya, nanti di penjelasan sebenarnya lebih dari 5, ya. Di penjelasan cuma ada 5 juga. Ya, sebenarnya lebih dari 5 kalau kita buka kitab-kitab fikih yang lain seperti Fiqhul Manhaji, atau mungkin juga ada di Al-Wasit, ya, itu lebih dari 5. Ala kulli hal di sini disebutkan 5 syarat sah salat. Pertama, taharatul a'dha minal hadath wan najas, suci anggota tubuh dari hadas dan najis. Kemudian wasatrul aurah bilibasin tahir, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Wal wuquf ala makanin tahir, berdiri di tempat yang suci ketika salat. Wal ilmu bidukhulil waqti, kemudian yang keempat mengetahui masuknya waktu salat, ya, mengetahui telah masuknya waktu salat. Dan yang terakhir istiqbalul qiblah, yaitu menghadap kiblat. Wa yajuzu tarkul qiblah fi halatain, boleh seseorang tadi salat tanpa menghadap kiblat, meninggalkan arah kiblat ketika salat. Nah, itu pada 2 keadaan. Yang pertama fi syiddatil khauf, dalam keadaan genting, ya, dalam keadaan genting ketika perang sedang berkecamuk. Wa fin nafilah fi safar 'ala rahilah, kemudian boleh juga tidak menghadap kiblat saat salat sunnah ketika safar, di atas kendaraan. Naam. Qala asy-syarih hafizahullahu taala yushtaratu li sihhati shalah, disyaratkan untuk sahnya salat. Pertama, taharatul a'dha minal hadathi wan najas. Nah, sucinya anggota badan dari hadas dan najis, ya, baik hadas kecil maupun hadas besar, ya, dan dari najis. Taib, qala sallallahu alaihi wasallam, dalilnya apa? La yaqbalullahu salata bighairi tahurin, Allah tidak menerima salat seseorang yang tidak bersuci, ya, yang tidak bersuci. Atau dalam hadis yang lain, la yaqbalullaha salata ahadikum
idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Tidaklah Allah menerima salat seseorang dari antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Naam, hadis rawahul khamsah ilal Bukhari. Fala budda min taharatil jasad kamilan minal hadatsil asghar wal akbar. Maka wajib untuk membersihkan badan, mensucikan seluruh badan dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian wa izalatun najasah fi ayyi makan fil jasad qabla shalah, dan membersihkan, menghilangkan najis yang ada di segala tempat. Baik itu di segala tempat di badan kita ketika hendak sholat. Nah, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, satrul aurah bilibasin tahir. Ya, satrul aurah bilibasin tahir, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Maksudnya apa? Ai bithiyabi fi shalah walau shalla fi khalwah. Dengan pakaian, ai bithiyab itu dengan pakaian. Kalau bisa dengan pakaian terbaik sebagaimana firman Allah, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ya, dengan pakaian terbaik. Ya, kalau bisa berwarna putih. Jadi hendaklah memakai pakaian terbaik, pakaian yang bersih, yang suci ketika sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau fi khalwah, meskipun kita sholat sendirian, sholat di kamar sendirian, nggak ada siapa-siapa orang di situ kecuali kita. Bahkan meskipun kita sholat dalam kegelapan, ya tetap wajib untuk menutup aurat. Ya, tetap wajib untuk menutup aurat. Li'itlaqil amr bisatr, karena mutlaknya perintah untuk menutup aurat. Ya, mutlaknya perintah untuk menutup aurat. Jadi meskipun kita sholat sendirian di kamar misalnya, atau dalam kegelapan saat mati lampu gelap, kita tidak ada orang selain kita di kamar misalnya, maka tetap wajib untuk menutup aurat sebagai salah satu syarat sahnya sholat. Karena keumuman perintah, ya, keumuman perintah dalam syariat untuk seseorang menutup aurat saat sholat. Wali anna Allah Ta'ala ahaqqu an yastahiyya minhu. Nah, ini alasannya, ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala paling berhak untuk kita merasa malu di hadapan Allah. Paling berhak untuk kita merasa malu di hadapan Allah, apalagi saat sholat kita sedang bermunajat. Maka tak pantas kita sholat dalam keadaan aurat kita terbuka. Kemudian di sini dijelaskan apa saja batasan aurat laki-laki dan perempuan, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Pertama, aurat rajul, aurat laki-laki. Ya, apa saja aurat laki-laki? Ma baina surrah ila rukbah, apa saja yang ada di antara pusar dan lutut. Walaysat surrah wa rukbah bi aurah. Jadi apa saja yang ada di antara lutut atau pusar dan lutut, maka lutut dan pusar bukan bagian dari aurat. Taib, ya, bukan bagian dari aurat. Ini adalah aurat laki-laki ketika saat sholat, ya, ketika sedang sholat. Kalau mau kita rinci, aurat laki-laki. Nah, aurat laki-laki ini bisa kita lihat dalam kitab fikih yang mutawwalat, fikih Syafi'i yang mutawwalat, itu dalam buku Fiqhul Manhaji saya baca. Di situ dijelaskan secara detail batasan-batasan aurat laki-laki dan perempuan saat sholat maupun di luar sholat. Nah, di sini hanya dijelaskan aurat laki-laki ketika sholat, yaitu apa saja yang ada di antara lutut dan pusar, ya, antara lutut dan pusar. Sedangkan lutut dan pusar itu bukan aurat. Kemudian aurat perempuan saat sholat apa saja? Seluruh badan, ma'ada al-wajh wal kaffain, seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, untuk lebih detailnya penjelasan dalam kitab Fiqhul Manhaji dijelaskan di sana aurat laki-laki ada tiga. Yang pertama itu as-sau'atan, ya, kubul dan dubur. Ya, kubul dan dubur. Kapan aurat ini? Aurat ini harus ditutup fil khalwah, ketika berkhalwat, ya, sedang berkhalwah dengan istri, ya, berdua-duaan dengan istri.
ya saat berkhalwah. Nah, memang ada sebagian ulama juga ya, mengatakan bahwasanya ini ya tidak tepat ya, wallahu a'lam, karena ketika sedang berkhalwah atau ketika sedang bahkan sedang jima itu laki-laki, aurat laki-laki di depan istrinya adalah tidak ada ya, boleh kelihatan semuanya ya. Tapi begini dalam sebagian pendapat ulama Syafi'iyah, dan ini juga disampaikan oleh Dr. Labib Najib. Beliau mengatakan bahwasanya aurat laki-laki ketika berkhalwat dengan istrinya itu adalah al-qubul wal dubur. Ya, al-qubul wa dubur. Kemudian yang kedua, jami'ul badan ma 'adal wajhi wal kaffain. Seluruh badan selain wajah dan telapak tangan. Nah, kapan laki-laki harus menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan? Ini kalau di depan wanita ajnabi. Ya, wanita di depan wanita ajnabi, yaitu di depan wanita asing bagi dia yang bukan mahramnya. Maka aurat laki-laki di depan wanita yang bukan mahram adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Yang ketiga, ma baina surah wa rukbah. Apa saja yang diantara lutut dan pusar. Ini dalam 3 keadaan. Pertama saat sholat, sebagaimana yang dijelaskan oleh pensyarah ya, dalam kitab Al-Imta' ini. Kemudian yang kedua, amamar rijal, di hadapan laki-laki lain. Ya, aurat laki-laki di hadapan laki-laki lain adalah apa saja yang diantara lutut dan pusar. Saat sholat dan di hadapan laki-laki lain. Yang ketiga, amaman nisa al-maharim, di hadapan wanita yang mahram baginya, mungkin di hadapan ibunya, di hadapan anaknya, ya, di hadapan mertuanya. Ini antara lutut dan pusar. Ya, ini minimal, ya, minimal yang harus ditutup dalam keadaan demikian. Taib itu aurat laki-laki. Jadi dari sini kita bisa ketahui bahwasannya dalam mazhab Syafi'i, aurat laki-laki di hadapan wanita asing, wanita ajnabi yang bukan mahramnya, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Maka tak boleh kita pamer dada, ya, pamer ya dada di hadapan wanita asing, ya, karena itu termasuk aurat dalam perspektif madhab Syafi'i. Kemudian aurat perempuan. Nah, aurat perempuan itu ada 4, ya. Yang pertama baina surah wa rukbah, antara lutut dan pusar. Nah, antara lutut dan pusar, apa saja yang ada di antara lutut dan pusar itu aurat saat kapan? 1, di depan laki-laki yang mahram baginya. Ya, amamar rijal al-maharim laha, di depan laki-laki yang mahram baginya, seperti di hadapan anak laki-lakinya atau di hadapan ayahnya dan seterusnya. Yang kedua, amaman nisa al-muslimat. Nah, wanita auratnya di hadapan wanita lain, wanita muslimah khususnya, yaitu apa saja yang ada di antara lutut dan pusar. Nah, itu minimal yang harus ditutupi. Nah, kemudian ma yabdu anhu ma yabdu indal mihnah. Apa saja yang boleh terlihat ketika bekerja. Ya, mungkin seperti rambut, ya, atau mungkin seperti betis saat bekerja. Misalnya ini saat kapan? Di depan perempuan kafir. Jadi seandainya kalau ada seorang wanita muslimah bekerja sebagai pelayan, ya, di rumah wanita kafir, maka saat itu aurat yang boleh terlihat bagi wanita kafir tadi kepada wanita muslimah tadi, ya apa saja yang boleh kelihatan saat bekerja. Ya, mungkin rambut, kemudian mungkin ya, tangannya, kemudian betisnya, kakinya, dan yang semisalnya. Jadi dibedakan dalam mazhab Syafi'i aurat di hadapan wanita muslimah dan aurat di hadapan wanita kafir atau non muslim. Kemudian yang ketiga, jami'ul badan ma'adal wajhi wal kaffain, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, itu pas kapan? Nah, seperti penjelasan dari syarih, yaitu saat sholat. Aurat wanita saat sholat adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, sedangkan di luar sholat, ya, di luar sholat, ya, atau di depan laki-laki al-ajanib, ya, di depan laki-laki yang asing bagi dia, di depan laki-laki yang bukan mahramnya, maka mana aurat perempuan? Auratnya adalah seluruh badan, seluruhnya.
Maka di sini mazhab Syafi'i menekankan ya wajibnya menggunakan cadar. Kenapa? Karena aurat perempuan di hadapan laki-laki asing ya, di luar sholat itu di seluruh tubuh tanpa kecuali seluruh tubuh. Nah, ini berarti ya syariat cadar itu bukan ajaran atau bukan tradisi Arab, tetapi memang ini bagian dari syariat yang memang ulama berselisih pandang dalam masalah ini. Ya, tapi dalam mazhab Syafi'i bercadar itu bahkan dikatakan wajib. Kenapa? Karena orang perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya seluruh tubuhnya. Ya, seluruh tubuhnya. Aywa. Nah, ini penjelasan ya aurat laki-laki dan perempuan baik dalam sholat maupun di luar sholat. Aywa. Faidah. Yajibu 'alal mar'ah satrul qadam zahiran wa batinan li'annaha aurah. Nah, karena tadi seluruh tubuh menjadi aurat saat di luar sholat di depan laki-laki asing, maka wajib bagi perempuan untuk menutup kakinya, menutup kakinya al-qadam, baik dalam maupun luar. Ya. Baik yang atas maupun yang telapak kaki, semuanya harus ditutupi karena dia bagian dari aurat. Faedah berikutnya. Yajibu satrul aurah bilibasin tahir. Wajib menutup aurat dengan pakaian yang suci. Ya, wajib menutup aurat dengan pakaian yang suci. La yashuffu fayadhhar launul basyarah. Tidak boleh kelihatan warna kulitnya. Maksudnya apa? Jadi pakaian yang dipakai adalah pakaian yang benar-benar menutup aurat. Selain dia pakaian yang suci, dan dia juga harus pakaian yang menutup aurat secara sempurna. Bukan pakaian yang transparan. Bukan pakaian yang transparan, apalagi pakaian yang ketat ya, itu bukan menutup aurat tapi namanya membungkus aurat. Baik. Masalah. Idza kashafatil auratu athna as-salati wastata'a al-musalli an yasturaha fawran sahhatis salatu wa illa fa batalat. Jika aurat itu tersingkap ya, terbuka saat sholat, dan orang yang sholat tadi mampu untuk menutupnya dengan segera ya, misal mungkin karena angin ya, misalnya orang laki-laki sedang sholat ya pakai baju kemeja, taib ya, pakai baju kemeja kemudian pakai sarung misalnya, kemudian ada angin, sarungnya tersingkap misalnya sampai batas paha misalnya ya, saking kencangnya angin misal ya, atau kasus yang lain lah, pokoknya saat sedang sholat itu auratnya tersingkap ya, karena angin atau karena ada anak kecil yang menariknya, maka saat itu jika yang orang sholat tadi bisa menutup auratnya dengan segera, maka tutup segera fauran ya, maka dengan begitu sholatnya tetap sah. Kalau tidak ya terbuka terus, maka sholatnya menjadi batal. Taib. Kemudian syarat yang ketiga, al-wuquf ala makanin tahir, berdiri di tempat yang suci. Fala budda minas salati fi makanin tahir, maka seseorang wajib sholat di tempat yang suci, jangan di tempat yang ada najisnya. Ya, faqad thabata annahu sallallahu alaihi wasallam amara bisabbil ma'i 'ala al-makan alladhi tabulu fihi al-a'rabiyyu fil masjid. Ini hadis A'rabi, hadis orang Badui yang masyhur ya. Nabi memerintahkan bahwasannya telah sabit dalam hadis, Nabi menyuruh sahabat untuk menyiram bekas kencingnya orang Badui di masjid ya, saat dia buang air kecil di dalam masjid. Ya. Masalah. Idza shalla ala basatin aw sajadatin fiha najasatun lakinnahu shalla ala juz'in tahir minas sajadah sahhatis shalah. Jika seseorang sholat dengan tikar ya, suatu yang dihampar yaitu tikar atau karpet, atau di atas sajadah, dan di sajadah tadi ada najis, akan tetapi
dia sholat di bagian sajadah yang suci. Artinya saat dia sujud, berdiri sujud, ya, ketika badannya menyentuh lantai ketika sujud, itu tidak ada yang mengenai najis tersebut. Ya, tidak ada yang mengenai najis tersebut, maka sholatnya tetap sah. Misalnya pas dia sujud, najisnya itu ada di dada, di hadapan dada dia. Ya, tangannya tidak kena, jidatnya tidak kena, kemudian lutut tidak kena, ya, dan kedua kaki tidak kena. Artinya contohnya najisnya itu berada di tengah-tengah badan dia, di hadapan dada dia langsung. Nah, di dadanya, kemudian di hadapan dada dia itu ada najis sedikit atau ada najis di sana, maka sholatnya tetap sah. Ya, sholatnya tetap sah. Yang jelas anggota badan yang ketika sujud itu tidak mengenai najis tersebut. Au kana sajadah tahirah. Au kanatis sajadatu tahiratan. Ya, atau sajadahnya itu suci wa wada'at ala makanin najis sahhatis shalah. Nah, atau sebaliknya, sajadahnya itu suci tapi dia hamparkan di tempat yang ada najis, maka itu tetap sholatnya juga sah. Taib. Masalah berikutnya, idza shalla wa wajada ba'da sholati najasatun. Ya, wajada ba'da sholati najasatan fil makan aw tsaubi wa ihtamala annaha kanat qabla al-faragh min as-shalah lazimahu i'adatus shalah. Jika orang sholat kemudian dia menemukan ada najis di tempat dia sholat atau di bajunya, dan kemungkinan najis itu ada sebelum dia selesai sholat, qabla al-faragh minas sholat. Jadi pertama dia menemukan najis, melihat ada najis di bajunya, ya, dan kemungkinan najis itu ada saat dia sholat, artinya belum selesai dia sholat. Setelah selesai sholat dia tahu, oh ternyata ada najis, ya, maka saat itu dia wajib lazimahu i'adatus shalah, wajib baginya untuk mengulangi sholat. Ya. Kenapa? Karena hilang syarat, salah satu syarat apa? Syarat nomor 2 kan, yaitu harus suci. Syarat yang pertama suci dari hadas dan najis, baik yang ada di badan maupun yang ada di pakaian. Nah, ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, au amma law ihtamala an takuna najasatu ba'dal faragh minas shalah fala ibrata biha. Nah, kalau kemungkinannya najis itu dia dapati selesai dia sholat, ya, najis itu kemungkinannya ada di tubuh dia, ada di badan dia setelah selesai dia sholat, dia yakin, nah ini najisnya ada setelah dia selesai sholat, bukan saat sholat sebagaimana keadaan yang pertama, maka fala ibrata biha, alias sholatnya tetap sah, tak perlu dia mengulang sholatnya. Nah, ini penjelasan dari pensyarah. Kemudian yang keempat, syarat sah yang keempat, al-ilmu bidukhulil waqti, mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi tidak hanya masuk waktu sholat, tapi di sana ada al-ilmu, mengetahui bahwasannya waktu sholat telah masuk. Fa idza shalla qabla dukhulil waqti lazimahu li'adah li'annahu lam ya'ti biha fi waqtiha fa ka'annaha lam takun. Jika orang sholat sebelum masuk waktu sholat, maka wajib dia mengulang. Ini mafhum sudah, karena dia melakukan sholat sebelum waktunya, jadi seakan-akan dia belum sholat. Fa ka'annaha lam takun, seakan-akan dia belum sholat karena dia sholat di luar waktu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa 103, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu atas orang-orang beriman telah ditetapkan waktu-waktunya. Ya, dan waktu-waktu sholat itu sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya dalam pembahasan waktu-waktu sholat. Ya, ini mafhum insyaallah, mudah dipahami dan memang kita ketahui bersama, jika orang sholat di luar waktu atau sebelum masuk waktunya, maka sholat tadi tidak sah. Ya, sholat tadi tidak sah. Tatimah.
Maratibul ilmi bidukhulil waqti. Nah, ya, urutan mengetahui masuknya waktu sholat. Nah, maratib, jadi ada urutan bagaimana mengetahui masuknya waktu sholat. Ilmul mukallaf binafsihi ka'an yara syamsa gharabat. Pertama, yaitu diketahui sendiri oleh mukallaf, oleh orang yang terkena taklif. Oleh seorang mukmin tadi, dia mengetahui dengan cara dia sendiri. Contohnya dengan apa? Seperti dia melihat matahari tenggelam. Oh, ini berarti sudah masuk waktu sholat maghrib. Atau dengan jam. Atau sekarang gampang lah, sudah ada azan di mana-mana. Ya, sudah bisa diketahui kalau waktu sholat sudah masuk. Karena sekarang masjid, alhamdulillah di Indonesia masjid banyak. Ya, sehingga kita dengan mudah mengetahui bahwasannya waktu sholat telah masuk dengan berkumandangnya azan di masjid dekat rumah kita. Atau dengan jam. Ya, sekarang kita sudah punya jam. Nah, kalau dulu kan nggak ada jam. Nah, bisa saja mereka tahu dengan, oh, ini terbenam matahari atau ini terbit matahari, berarti telah masuk waktu sholat maghrib atau sholat subuh. Kedua, ikhbaru thiqah an musyahadah. Ya. Kabar dari orang yang terpercaya. Ya. Ikhbaru thiqah an musyahadah. Kabar dari orang yang terpercaya bahwasannya waktu sholat telah masuk, seperti sa'ah, ini tadi ya, seperti jam, atau dari muadzin, ya, atau dari muadzin. Ya, alhamdulillah sekarang tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bilang saya nggak tahu waktu sholat telah masuk, ya, kecuali orang yang di penjara atau bagaimana, yang disekap di bawah tanah, ya, atau di penjara bawah tanah. Itu sebagaimana sudah kita bahas, dia perlu berijtihad, ya, berijtihad, berusaha sesuai kemampuan dia untuk mengetahui, oh, waktu sholat telah masuk. Itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian maratib yang ketiga, al-ijtihad fi tahdidil waqti. Nah, ini juga berijtihad untuk menentukan masuknya waktu sholat. Berijtihad sesuai kemampuan dia, ya, sesuai kemampuan dia. Misalnya dia terbiasa membaca buku, ya, habis asar dia baca buku. Nah, selesai dia baca buku, misalnya selesai baca buku 20 halaman, masuk azan maghrib misalnya, ya, maka kebiasaan dia ini memudahkan dia untuk mengetahui kapan masuk waktu maghrib, ya, jika dia membaca buku ba'da asar sebagaimana biasa. Atau ijtihad yang lain, ya, dia mengira-ngira, dia melihat langit atau bagaimana, ya, berijtihad untuk berusaha untuk mengetahui masuknya waktu sholat. Dan ijtihad ini wajib hukumnya jika orang tidak mengetahui tanda-tanda, misalnya dia di bawah tanah atau di tempat yang tidak diketahui, tidak ada cahaya matahari misalnya, maka saat itu dia wajib berijtihad sebelum dia melakukan sholat. Syarat yang kelima, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Qala ta'ala wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ya, dimanapun kamu berada maka hadapkanlah wajahmu ke arah kiblat. Syatrah, ya. Dalam ayat lain, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ya, hadapkanlah wajah kalian ke arah masjidil haram, ya, ke arah Ka'bah. Ay nastaqbilul Ka'bah al-musyarrafah bis sadri yaqinan ma'al qurbi wa dhannan ma'al bu'di. Nah, artinya wajib kita sholat menghadap kiblat dengan dada kita secara yakin kalau kita posisinya dekat dengan Ka'bah, yaitu orang yang sholat di Masjidil Haram, ya, Ka'bah persis di depan dia, maka dia hadapkan tubuhnya, dadanya ke arah kiblat. Kenapa? Karena posisi dia berdiri dekat dengan Ka'bah. Ka'bah kelihatan, ya, di matanya. Kemudian yang kedua, dhannan, dengan prasangka, jika dia dalam posisi yang jauh dari Ka'bah, ya, kayak kita. Ya, kita di Indonesia jauh sekali dari Ka'bah. Maka kita ikut, ya, arahan dari MUI atau dari badan yang menentukan arah kiblat, ya, mengatakan arah kiblat ke arah sana. Ya, kita kan nggak tahu pasti apakah arah kita ke situ benar-benar ngepas ke Ka'bah, kan kita nggak tahu. Maka dengan dhon, dengan prasangka,
Ya, bahwasanya memang arah ke Mekah tuh ke sana, maka insya Allah kiblat ada di sana. Memang betul kiblat ada di sana. Cuman untuk memastikan ngepas nggak dengan bangunan Ka'bah itu ya kita nggak bisa, karena posisi kita jauh. Jadi di sini dijelaskan oleh pensyarah, oleh Syekh Hisham, kalau kita posisinya dekat dengan Ka'bah, maka kita hadapkan badan kita benar-benar ke arah Ka'bah. Kenapa? Karena kita mampu. Ka'bahnya di depan, dekat dengan posisi kita. Sedangkan kalau jauh itu dengan kira-kira, ya arah barat kira-kira. Nah, makanya ini beruntung kita sudah ada di sini orang yang berusaha untuk menentukan arah kiblat. Masalah man kana la yastati'u tawajjuh ila al-qiblah li'udhrin fi salatil fardi shalla bihasabi halihi wa alaihi al-i'adah. Barang siapa yang tidak mampu untuk menghadap kiblat karena uzur untuk sholat fardu, shalla bihasabi halihi, sholat saja sesuai keadaannya. Ya. Karena kalau dia nggak sholat, misalnya waktu sholatnya akan habis, misalnya di atas kereta atau di atas pesawat terbang. Kalau di kapal masih mungkin, ya. Tapi ini di atas kereta atau di atas bis, yang bisnya nggak berhenti misalnya, atau di atas pesawat terbang, nggak mungkin bagi dia sholat untuk menghadap kiblat karena di atas pesawat. Nah, waktu sholat telah masuk, maka apa yang dilakukan? Shalla bihasabi hali, sholat saja sesuai keadaan dia. Fattaqullaha mastata'tum, sholat saja bismillah, karena untuk menghargai waktu sholat. Kalau dia nggak sholat bisa habis waktu sholat. Nah, akan tetapi wa alaihil i'adah, tetapi setelah dia turun dari pesawatnya, sudah turun ke tempat tujuannya, maka hendaklah dia, ya bukan hendaklah, wajib bagi dia mengulangi sholat tersebut. Nah, karena ketika sholat fardu seseorang wajib menghadap kiblat, ya. Tapi kalau sholat sunnah baru diperbolehkan untuk tidak menghadap kiblat saat sedang safar di atas kendaraan. Nah, di sini ada beberapa keadaan bolehnya seseorang tidak menghadap kiblat saat sholat. Mata yajuzu tarkul qiblah, kapan seseorang boleh meninggalkan arah kiblat ketika sholat. Min syuruti sihhatis shalah istiqbalul qiblah. Di antara syarat-syarat sholat, di antara syarat sah sholat tadi, yang nomor 5 adalah menghadap kiblat. Lakin yustathna halatan, tetapi ada dua keadaan yang diperbolehkan, dikecualikan seseorang untuk tidak menghadap kiblat. Apa saja keadaan itu? Yang pertama, fi syiddatil khauf, saat keadaan yang sangat amat takut, dalam keadaan genting ketika sedang perang, ya. Liqaulihi ta'ala fa in khiftum farijalan aw rukbana, jika kamu dalam keadaan takut maka boleh sholat dalam keadaan berjalan kaki atau dalam keadaan mengendarai kendaraan, ya. Wal maknanya apa? Idza kuntum fi halatil harbi, ini makna ayat, kata pensyarah. Maksudnya apa? Jika kalian dalam keadaan perang, fi halatil harb, dalam keadaan perang yang sedang berkecamuk, ya. Apalagi zaman sekarang, masya Allah, ya. Dulu orang perang harus face to face, karena perangnya dengan pedang, tongkat, panah. Kalau sekarang orang perang tidak mesti face to face, dari jarak ratusan meter bisa ngebom sana, bisa ngebom sini. Apalagi kalau punya senjata sniper, jadi dari jarak 100 meter bisa nembak, ya. Nggak perlu kita face to face. Nah, ini kan zaman sekarang kalau perang berarti sangat-sangat genting, karena kita nggak tahu musuh berada di mana, ya. Kita nggak tahu musuh berada di mana, nggak tahu, ya. Apalagi ada pesawat terbang ngebom sana, ngebom sini. Nah, berarti dalam kondisi yang genting seperti ini, yang nggak memungkinkan kita untuk sholat dalam keadaan biasa, untuk sholat khauf dalam keadaan biasa dengan imam karena gentingnya perang. Walam tatamakkanu min istiqbalil qiblah, dan enggak memungkinkan dia untuk menghadap kiblat li khaufin wa ghairihi, karena takut atau yang lain. Fasallu kama tayassara lakum, maka hendaklah kalian salat dengan keadaan apa saja yang itu mudah bagi kalian.
Bahkan dalam ayat sini dikatakan boleh sedang berjalan, boleh sedang lari, ya, atau saat menjadi sniper, ya mungkin dia sholat dalam keadaan sedang memegang sniper, ya, dalam memegang sniper, ya, karena ini keadaan-keadaan yang mana ada uzur di sana untuk tidak sholat dalam keadaan biasa menghadap kiblat, ya, maka itu diperbolehkan dan sah. Masyatan au ala arjulikum, masyatan ala arjulikum, jadi boleh sholat dalam keadaan ketakutan atau dalam keadaan perang yang sedang berkecamuk, itu jalan kaki sambil jalan, ya, sambil berjalan atau bahkan lari mungkin karena gentingnya keadaan. Au raqibina 'alad dawab, atau kalian sholat dengan berkendara hewan tunggangan atau berkendara kendaraan perang, ya, 'alad dawab. Kalau dulu kan orang kendaraan perangnya ya kuda, atau gajah, ya, seperti pasukan Abraha. Kalau sekarang orang nggak pakai kuda lagi kalau perang, pakainya tank. Jadi bisa saja, atau mobil, ya, di atas kendaraan, ya, dia sholat. Jadi dari sini bisa kita ketahui kaum muslimin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya perkara sholat dalam Islam. Ya, sangat penting perkara sholat dalam Islam. Kenapa? Lihat, dalam keadaan yang demikian saja, dalam keadaan yang genting, yang bisa saja membahayakan nyawa seseorang, syariat sholat, kewajiban sholat tetap harus dilakukan bagi orang yang sudah terpenuhi syarat-syarat wajib bagi sholat tentunya. Ya, ini menunjukkan sholat itu perkara besar, bukan perkara remeh. Dan ma'al asaf, ya, yang disayangkan saat ini banyak kaum muslimin yang sangat gampang sekali meninggalkan sholat. Sholat dia hanya 3, sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, udah, ya. Ini Islam apa yang seperti ini, ya. Ngaku muslim tapi sangat mudah sekali meninggalkan sholat. Tidak ada rasanya itu rasa khawatir ketika dia meninggalkan sholat, ya, padahal sholat ini dalam keadaan apapun selama kita masih hidup, ya, kecuali kalau pingsan, atau kalau perempuan, kecuali kalau datang haid atau saat nifas baru boleh nggak sholat. Laki-laki, ya, laki-laki nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat bagi yang sudah balik. Ketiduran, bangun, kerjakan sholatnya. Pingsan, bangun, kerjakan sholatnya. Diqadha, ya, maka tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Ya, sholat, lakukanlah sholat, itu kewajiban kita sebagai seorang mukmin, dan juga dengan sholat seseorang hatinya akan tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innal qulub, dengan berzikir kepada Allah. Bukankah sholat juga ada zikir? Kita sedang bermunajat kepada Allah, maka tentu sholat akan lebih menenangkan jiwa dan hati kita. Bagi orang-orang yang sedang mendapat masalah atau musibah, bukan curhat di medsos, tapi hendaklah dia curhat kepada Allah dengan sholatnya dan dengan zikirnya. Itu pasti menjadi obat untuk ketenangan jiwanya, insya Allah. Keadaan yang kedua, an-nafilah fis safar ala rahilah. Nah, ini keadaan yang kedua. Yang tadi sudah, yang pertama dalam keadaan yang takut, sedang ketakutan. Yang kedua, an-nafilah fis safar, sedang melakukan safar dan dia sholat sunnah, nawafil, bukan sholat yang fardu. Kalau fardu tadi gimana? Kerjakan nanti tapi harus diulang. Nah, kalau sholat sunnah silahkan. Kalau memang nggak mungkin untuk menghadap kiblat karena sedang di kendaraan, maka sholatlah sunnah, ya, sholat sunnah menghadap mana saja sesuai arah kendaraan tadi berjalan. Ya, wadzalika taisiran 'alal musafir wa li'adami fawati maslahati lil musafir. Ini adalah bentuk kemudahan, taisir, kemudahan bagi orang musafir. Dan ini juga sebagai semangat tasji', ya, pendorong supaya musafir tadi tidak meninggalkan, ya, keutamaan sholat sunnah ketika sedang bersafar. Ya, sebagaimana kita tahu Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan 2 sholat sunnah selama beliau safar ataupun mukim, yaitu sholat sunnah fajar dan sholat sunnah witir.
Nah, kalaupun kita sedang safar, ya maka sempatkanlah untuk melakukan 2 sholat tadi kalau memungkinkan. Ya, karena ini adalah sholat sunnah yang sangat muakkadah karena Nabi tidak pernah meninggalkannya selama hidupnya. Nah, maka sholatlah menghadap arah mana saja jika memang tidak bisa menghadap kiblat sesuai arah pesawat atau arah kereta itu berjalan. Li hadits kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah sholat di atas kendaraannya, di atas ontanya kan. Beliau kan menunggang onta. Dia ketika dalam saat perjalanan haitsu tawajjahat bihi. Kemana saja arah unta itu berjalan Nabi sholat. Jadi Nabi mengikuti arah sholat menghadap arah onta itu berjalan. Faida arada al-faridah nazala fastaqbala al-qiblah. Tapi ketika beliau hendak melaksanakan sholat fardu, beliau turun dari untanya dan beliau sholat untuk menghadap kiblat. Ya, karena dulu kan pakai unta. Kalau sekarang naik pesawat, masuk azan maghrib misalnya, masuk waktu sholat zuhur, kita perjalanan 10 jam, berangkat pada zuhur atau berangkat sebelum zuhur jam 11 dari bandara. Nyampenya nanti jam 6 sore, udah kelewat 2 waktu sholat itu, zuhur sama asar. Kan nggak mungkin jamak takdim karena pesawat kita jam 11, take off jam 11, perjalanan 10 jam ya atau lebih ya, artinya jam berangkat jam 11, nyampenya jam 6 misalnya. Ini kan waktu sholat sudah 2 yang kelewat, zuhur sama asar. Kalau kayak gini kan kita pakai yang perkataan tadi, sholat sesuai keadaan, tapi nanti kita ulangi setelah kita tiba di tujuan. Tapi kalau sholat sunnah, maka silahkan sholat, tidak perlu ada pengulangan di sana. Aywa, masalah. Idza wasalal musafiru athna as-salati ila baladin wajaba alaihi istiqbalul qiblah war ruku' was sujud li zawalis sabab wa huwa safar. Ya. Jika seorang musafir sedang sholat, kemudian saat sedang sholat, masih dalam keadaan sholat, dia sudah sampai di negerinya. Dia sudah sampai di negerinya. Ya. Maka wajib dia untuk menghadap kiblat. Ya, wajib dia menghadap kiblat dan ruku sujud untuk menghadap kiblat. Lizawali sabab wa huwa safar. Kenapa? Karena sebab bolehnya dia untuk tidak menghadap kiblat, yaitu safar, sudah hilang karena dia sudah tiba di negerinya. Ya, jadi gimana contoh gambarnya tuh ya? Orang naik kereta, dia asal Purwokerto, ya, sedang safar ke Solo. Nah, kemudian sampainya asar, pas masuk waktu asar dia sholat, ya sholat bukan sholat wajib ya, dia sholat, misalnya sholat sunnah. Kalau sholat wajib kan apapun keadaannya tetap harus menghadap kiblat. Nah, dia sholat sunnah misalnya, dia ingin sholat sunnah, ya misalnya bukan asar ya, asar kan tidak ada sholat sunnah pada asar. Pokoknya ketika dia sedang sholat sunnah, keretanya sudah tiba di kotanya, di Purwokerto. Meskipun keretanya tadi belum berhenti di stasiun Purwokerto, artinya sudah masuk wilayah Purwokerto, itu kan negeri dia, tapi belum berhenti di stasiunnya. Maka saat itu ketika dia dalam keadaan sholat sunnah, hendaklah dia menghadap kiblat. Ya, wajib bagi dia untuk menghadap kiblat. Ya, ruku dan sujudnya juga menghadap kiblat meskipun dalam keadaan duduk, wajib bagi dia untuk menghadap kiblat. Ya. Ya, jika memungkinkan juga, repot juga kalau di kereta tiba-tiba mencari arah kiblat. Ya. Tapi di sini Syekh mengatakan ketika seseorang telah tiba di negerinya dan dia dalam keadaan sholat, ya maka saat itu dia harus ya menghadap kiblat. Ya, kenapa? Karena sebab rukhsah atau keringanan dia untuk tidak menghadap kiblat adalah safar, dan dia sudah tidak safar
dia sudah tidak dalam kondisi safar karena dia sudah tiba di negerinya. Nah, kalau mau kita bahas sedikit ar-rukhas allati tata'allaq bisafarin tawil. Ya. Rukhsah yang didapatkan bagi orang muslim, bagi orang yang mukallaf ketika melakukan safar yang panjang. Ya, melakukan safar yang panjang. Nah, yang pertama al-mashu 'alal khuffaini 3 ayyam. Ya, melakukan safar yang jauh, ya, melakukan safar. Pertama al-mashu 'alal khuffain. Itu rukhsah pertama, mengusap di atas khuf. Ya, mengusap di atas khuf. Ya. Kemudian yang kedua qasrus shalatir rubaiyah. Dalam mazhab Syafi'i safar itu minimal jaraknya adalah 83 km. Ya, 83 atau 82 km. Ya, ketika jaraknya sudah sampai segitu, kota yang dituju, maka dapat dia rukhsah safar. Tapi kalau sholat sunnah ini, ya, sholat sunnah ini boleh dia melakukan sholat sunnah dalam keadaan tidak menghadap kiblat, meskipun itu safarnya safar qasir, safar yang pendek, artinya kurang dari 83 km. Nah, sedangkan yang dibahas di selanjutnya adalah rukhsah yang boleh kita ambil ketika seseorang sedang melakukan safar tawil, safar yang jauh, ya, yaitu 83 km ke atas. Yang pertama rukhsah yang kita dapatkan adalah boleh mengusap di atas khuf, sebagaimana itu dalam pembahasan kitab Thaharah yang lalu. Yang kedua qasrus shalatir rubaiyah, boleh dia mengqasar salat, ya, dalam keadaan safar yang jauh, 4 rakaat menjadi 2, ya, bahkan boleh juga jamak qasar, boleh. Kemudian yang ketiga yang menjamak baina shalatain, jadi qasar jamak, mengusap khuf 3 hari 3 malam. Kalau yang mukim kan sehari, kalau musafir 3 hari 3 malam. Yang kedua melakukan mengqasar, dan yang ketiga menjamak sholat, dan yang keempat al-iftar fi Ramadan. Bagi orang yang berpuasa dalam keadaan safar yang jauh, boleh bagi dia untuk berbuka, boleh. Ya, kalau safarnya jauh, berarti kalau bukan safar yang jauh, semua rukhsah ini tidak boleh diambil. Ya, semua rukhsah ini tidak boleh diambil. Tapi kalau rukhsahnya jauh 83 km ke atas, ya silahkan mengusap khuf, sholat qasar, sholat jamak, dan juga berbuka bagi orang yang berpuasa. Taib. Baik kaum muslimin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya, yaitu rukun salat. Ya, ini cukup panjang. Ya, dijelaskan di sini ada 18 rukun menurut matan Abi Suja', tapi yang masyhur adalah 13. Ya, insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, menambah ilmu kita, pengetahuan kita tentang sholat. Ya, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.